pemirsa, jumpa lagi sama saya yang akan mau bacain karya Sidney Sheldon, Kilau Bintang Menerangi Bumi 1. Ini udah masuk episode yang ke-10. Oke pemirsa, kalau boleh tolong subscribe ya pemirsa, biar nggak ketinggalan episode yang selanjutnya. Oh iya, jangan lupa bunyiin loncengnya. Oke, aku bacain ya, semoga terhibur ya. Bab 10. Penghujung dekade 1970-an merupakan tahun-tahun pertumbuhan dan perubahan dan gejolak. Di tahun 1976, Israel dipuji dunia karena suksesnya di NTB dan Mao Zedong wafat dan James H. Carter Jr. dipilih menjadi Presiden Amerika Serikat. 1976. Aku baru lahir pemirsa. Oke lanjut. Lara membangun lagi sebuah gedung perkantoran. Di tahun 1977 Charlie Chaplin meninggal dan Elvis Presley menghilang dari peredaran. Lara membangun kompleks pertokoan terbesar di Chicago. Di tahun 1978 pendeta Jim Jones bersama 911 pengikutnya melakukan bunuh diri massal di Guyana, Amerika Serikat, mengakui eksistensi Cina komunis dan perjanjian mengenai telusan Panama ditandatangani. Lara membangun serangkaian kondominium bertingkat banyak di Rogers Park. Di tahun 1979, Israel dan Mesir menandatangani perjanjian perdamaian di Camp David. Ada musibah nuklir di 3 Mile Island dan sebagian rakyat Iran menduduki kedutaan Amerika di Iran. Lara membangun sebuah gedung pencakar langit, sebuah tempat rekreasi mewah, dan sebuah country club di Deerfield sebelah utara Chicago. Jadi Lara terus itu ya pemirsa, kerja dan terus kerja, sementara dunia saat itu lagi banyak banget perubahan. Oke lanjut. Lara jarang pergi keluar untuk bersantai, dan kalau keluar biasanya ia pergi ke klub menyajikan musik jazz. Ia senang pergi ke Indies, sebuah klub tempat artis-artis jazz top mengadakan pertunjukan. Ia menonton Von Freeman, pemain saksofon termasyur itu, dan Eric Schneider, dan pemain seruling Anthony Braxton, dan pemain piano Ars Holders. Lara tidak punya waktu untuk merasa kesepian. Ia melewatkan hari-harinya bersama keluarganya, para arsitek dan kru konstruksi, para tukang kayu, tukang listrik, tim survei, dan tukang air. Ia terobsesi oleh gedung-gedung yang sedang dibangunnya. Panggungnya adalah Chicago dan ia adalah bintangnya. Kehidupan karirnya melaju lebih cepat dari mimpi-mimpinya yang paling hebat. Tapi ia tidak mempunyai kehidupan pribadi. Pengalamannya dengan Sean McAllister telah menyebabkan dia membenci hubungan seksual. Iyalah, pasti ya pemirsa. Pasti banget itu. Dan ia tidak pernah bertemu dengan seseorang yang membuatnya tertarik lebih dari 1 atau 2 hari. Di sudut angannya Lara sering menangkap suatu citra yang sulit dipahami. Seseorang yang pernah dijumpainya dan yang ingin dijumpainya lagi. Tapi ia tidak pernah berhasil melihatnya dengan jelas. Terkadang ia melihat citra itu sekejap, kemudian lenyap lagi. Banyak pria yang berminat terhadapnya, mulai dari eksekutif perusahaan sampai perusahaan minyak dan sastrawan. Dan banyak beberapa karyawannya juga. Lara bersikap ramah terhadap mereka semua. Tetapi ia tidak pernah membolehkan hubungan itu berlanjut sampai lebih dari jabatan tangan hangat di depan pintu apartemennya. Tapi kemudian Lara mendapati dirinya tertarik pada Pete Ryan, supervisor kepala pada salah satu proyek gedungnya. Seorang pemuda tampan, berperawakan kekar dengan logat Irlandia yang kental, serta senyum yang selalu mengembang. Dan Lara semakin lama semakin sering mengunjungi lokasi proyek tempat Ryan bekerja. Mereka membincangkan masalah-masalah konstruksi, tapi di lubuk hati mereka tahu bahwa sebenarnya mereka sedang membicarakan sesuatu yang lain. "Apa kau mau dinner denganku?" kata Ryan. Kata dinner
itu diucapkan dengan tertahan. Iyalah, Ryannya takut ya, karena Lara bosnya. Oke, lanjut. Lara merasa seakan jantungnya terlompat sedikit. Iya. Ryan menjemput Lara di apartemennya. Tapi mereka akhirnya tidak jadi pergi makan. Ya Tuhan, tubuhmu sungguh indah, kata Ryan. Dan lengan-lengannya yang kuat memeluk Lara. Lara sudah siap menerima dia. Foreplaynya sudah berlangsung berbulan-bulan. Ryan mendorongnya dan membawanya ke tempat tidurnya. Mereka lalu menanggalkan pakaian mereka bersama-sama dengan cepat, dengan tak sabar. Tubuh Ryan keras dan liat. Dan Lara membayangkan scene McAllister yang gembrot dan berat. Sesaat kemudian Lara sudah berada di tempat tidur dan Ryan berada di atas tubuhnya. Tangan dan lidahnya menjelajahi seluruh tubuhnya. Dan Lara berteriak keras, merasakan nikmat yang menggetarkan seluruh indranya. Ketika tenaga mereka sudah sama terkuras, mereka terbaring di situ dan saling berpelukan. Ya Tuhan, kata Ryan perlahan, kau sungguh sebuah keajaiban. Kau juga, Lara berbisik. Ia tidak ingat kapan ia pernah merasa sebahagia itu. Ryan adalah segala yang diangankannya. Ia cerdas dan hangat, dan mereka bisa saling mengerti. Mereka berbicara dalam bahasa yang sama. Ryan menekan lengan Lara. Aku kelaparan, aku juga. Akan kubuat sandwich untuk kita berdua. Besok malam, Ryan berjanji, aku akan membawamu untuk menikmati dinner beneran. Lara memeluknya erat-erat. Setuju sekali. Keesokan paginya Lara mengunjungi Ryan di lokasi proyek. Ya ampun. Ya ampun ya, pemirsa, si Lara ini rajin banget ya. Ia bisa melihat Ryan sedang berada di atas kerangka baja jauh di atas sana, memberi instruksi kepada anak buahnya. Ketika Lara berjalan menghampiri lift proyek, salah satu pekerja menyeringai kepadanya. Pagi Miss Cameron. Nada suaranya terasa ganjil. Seorang pekerja lainnya melewati dan menyeringai. Pagi Miss Cameron. Dua pekerja lainnya lagi melirik. Pagi bos. Lala melihat ke sekeliling, pekerja-pekerja lainnya juga sedang menatapnya. Semua menyandang senyum aneh. Wajah Lara jadi merah. Ia melangkah ke lift proyek itu dan naik ke atas, ke tingkat tempat Ryan berada. Ketika ia melangkah keluar, Ryan melihatnya dan tersenyum. Pagi sweetheart, kata Ryan. Dinernya jam berapa nanti? Kau akan mati kelaparan dulu sebelumnya, kata Lara berapi-api. Kau dipecat. Wih. Iyalah, bagusan dipecat. Berarti Ryan tuh ngadu-ngadu ya. Ngomong sana ngomong sini gitu. Oke, lanjut. Setiap gedung yang dibangun Lara adalah sebuah tantangan. Ia mendirikan gedung-gedung perkantoran kecil dengan kapasitas lantai 5.000 kaki persegi. Gedung-gedung perkantoran besar dan hotel-hotel. Tapi apapun jenis gedungnya, yang terpenting bagi Lara adalah lokasinya. Ternyata Bill Rogers dulu benar sekali. Lokasi, lokasi, lokasi. Kerajaan bisnis Lara terus bertumbuh. Ia mulai mendapat perhatian dari para perintis kota itu dan dari pers dan masyarakat. Ia seorang tokoh penuh glamor. Dan setiap kali ia hadir pada acara sosial atau di opera atau di museum, para fotografer selalu ingin mengambil gambarnya. Ia mulai semakin sering muncul di media massa. Semua gedungnya sukses besar. Dan ia masih saja belum puas. Seakan-akan ada sesuatu yang hebat yang masih dihitungnya. Sebuah pintu yang akan terbuka untuknya. Suatu keajaiban yang akan menyentuhnya. Keller bingung. Apa yang kau mau, Lara? Aku mau lebih. Cuma itu jawaban yang diperoleh Keller. Suatu hari Lara berkata kepada Keller, Howard, kau tahu berapa uang yang kita bayarkan kepada para penjaga gedung dan jasa pelayanan pencucian dan jasa pembersih jendela setiap bulannya? Itu semua dipasok oleh wilayah yang bersangkutan, kata Keller.
Kalau begitu akan kita beli wilayah itu. Apa maksudmu? Kita akan mendirikan anak perusahaan. Kita akan memasok jasa-jasa itu kepada perusahaan kita sendiri. Dan untuk perusahaan konstruksi yang lain. Gagasan itu langsung saja sukses besar sejak pertama dilaksanakan. Keuntungan terus mengucur dengan deras. Keller merasa bahwa Laras selama ini membangun tembok yang tinggi di sekitar dirinya. Dibandingkan dengan orang lain, hubungan Keller adalah yang paling dekat. Tapi toh Lara tidak pernah mengungkapkan tentang keluarganya atau masa lalunya. Iya, pemirsa, nggak pernah lah. Masa lalu Lara pahit banget soalnya ya. Seakan Lara begitu saja menjelma dari suatu negeri antah berantah yang penuh misteri. Pada mulanya Keller adalah pembimbing Lara, mengajar serta mengarahkannya. Tapi kini Lara sudah bisa membuat keputusan-keputusan sendiri. Sang murid telah melampaui kepandaian sang guru. Lara tidak pernah membiarkan apapun menghadang langkahnya. Ia telah menjadi semacam kekuatan yang tidak bisa dibendung. Ia seorang perfeksionis. Ia tahu persis apa yang dimaunya dan bertekad keras untuk memperolehnya. Pada mulanya ada di antara pekerjanya yang mencoba main-main dengan dia. Mereka belum pernah bekerja untuk seorang wanita sebelumnya dan itu sangat mengaksikan bagi mereka. Ternyata mereka salah duga. Setiap kali Lara menangkap basah seorang mandor yang mencoba main kayu, meloloskan sesuatu tahap pekerjaan yang belum tuntas dilaksanakan, ia akan manggil orang itu di hadapan anak buahnya dan langsung memecatnya. Lara hadis di lokasi proyek setiap pagi. Kru bangunan tiba di lokasi pada jam 6 pagi dan mendapati Lara sudah di sana menunggu mereka. Mereka mencoba melecehkan kenyataan bahwa bos mereka hanyalah seorang wanita. Mereka menunggu sampai Lara agak jauh kemudian membuat lelucon-lelucon yang mencemoohkan Lara. Pernah dengar cerita tentang kucing betina di peternakan? Ia jatuh cinta kepada ayam jantan dan gadis kecil itu berkata, apa kita bisa hamil kalau tertelan benih pria? Dan mamanya menjawab, tidak, benih itu akan tumbuh jadi berlian, nak. Kemudian mereka membuat isyarat-isyarat rahasia dengan tangan. Terkadang salah seorang pekerja berjalan melewati Lara dan dengan tidak sengaja menyentuh payudara Lara lalu nyerempet pantatnya. Ups, maaf, tidak apa-apa, kata Lara. Ambil cekmu dan keluar dari tempat ini. Gak bisa. Sebenarnya kalau secara gender itu wanita kalau jadi pemimpin lebih teliti ya. Lebih teliti dan lebih. Karena tingkat ketelitiannya itu yang lebih, itu malah lebih tegas. Sikap mereka yang melecehkan ini lama-kelamaan berubah menjadi rasa hormat. Suatu hari saat Lara sedang melaju dengan mobil bersama Howard Keller melewati Kedzie Avenue, ia melihat sebuah blok yang dipadati toko-toko kecil. Ia menghentikan mobilnya. Blok ini terbuang percuma, kata Lara. Seharusnya ada gedung bertingkat di sini. Toko-toko ini kurang menghasilkan laba. Ya. Tapi masalahnya kau harus bisa membujuk setiap pemilik toko untuk mau menjual milik mereka, kata Keller. Mungkin ada yang tidak mau. Kita bisa membayar harga yang mereka minta. Lara menegaskan. Lara, kalau ada satu saja penghuni yang menolak untuk menjual, kita bisa payah. Kita sudah terlanjur membayar mahal untuk toko-toko kecil yang tidak kita minati dan kita tidak bisa membangun gedung kita. Dan kalau para penghuni itu sampai tahu akan ada gedung bertingkat di situ, mereka akan memeras kita. Tak akan kita biarkan mereka sampai tahu, kata Lara. Ia mulai semakin terpikat. Kita akan menyuruh orang yang berbeda-beda untuk menandatangani para pemilik toko itu. Aku sudah pernah mengalami ini, Keller memperingatkan. Kalau sampai bocor, mereka akan memeras kita habis-habisan. Kalau begitu kita harus hati-hati. Coba kita hitung pendanaannya dulu. Blok di Kedzie Avenue itu terdiri atas lebih dari selusin toko kecil. Ada satu bakery, toko besi, barbershop, toko busana, toko daging,
tailor, apotik, toko alat-alat tulis, coffee shop, dan berbagai jenis-jenis usaha lain. Jangan lupa risikonya. Keller mengingatkan Lara. Kalau ada satu saja yang membangkang, kau akan kehilangan seluruh modal yang kau tanamkan untuk membeli toko-toko itu. Jangan khawatir, kata Lara. Aku akan menanganinya. Seminggu kemudian seorang yang tak dikenal masuk ke barbershop berkapasitas 2 orang itu. Babernya sedang membaca majalah. Ketika pintu terbuka, ia mendongak dan mengangguk. Bisa saya bantu? Potong rambut? Orang itu tersenyum. Tidak, katanya. Saya baru saja di kota ini. Saya punya barbershop di New Jersey. Tapi istri saya ingin pindah ke sini supaya dekat dengan ibunya. Saya sedang mencari barbershop yang akan saya beli. Ini adalah barbershop satu-satunya di kawasan ini, kata barber itu. Tapi ini tidak dijual. Orang tak dikenal itu tersenyum. Kalau boleh saya katakan sebenarnya tidak ada barang yang tidak dijual, bukan? Kalau harganya cocok tentu saja. Berapa nilai shop ini? Sekitar 56.000 dolar. Sekitar itu, barber itu mengakui. Saya benar-benar ingin sekali membuka usaha lagi begini. Saya akan membayar 75.000 dolar untuk tempat ini. Tidak, saya tidak bermaksud menjualnya. 100. Sungguh Tuhan, saya tidak, dan Anda boleh membawa semua peralatan Anda. Bolehkah? Saya minta waktu dulu, saya harus berunding dengan istri saya. Tentu, saya akan mampir lagi besok. 2 hari kemudian barbershop itu berhasil dibeli. 1 sudah jatuh, kata Lara. Berikutnya adalah bakery. Toko roti kecil mirip sepasang suami istri. Oven-oven di ruangan belakang memenuhi udara toko itu dengan aroma roti segar. Seorang wanita sedang berbicara kepada salah satu pemiliknya. Suami saya meninggal dan saya mewarisi uang asuransinya. Kami mempunyai sebuah bakery di Florida. Sudah lama saya mencari tempat yang seperti ini. Saya ingin membelinya. Kami hidup tentram dengan usaha ini, kata pemilik itu. Istri saya dan saya tidak pernah bermaksud menjualnya. Seandainya saja Anda mau menjualnya. Berapa harga yang Anda minta? Pemilik itu mengangkat bahu. Saya tidak tahu. Menurut Anda apakah nilainya sekitar 60.000 dolar? Oh, paling sedikit 75, kata pemiliknya. Begini, kata wanita itu. Saya berani membayar 100.000 dolar untuk ini. Pemilik itu menatapnya. Hah? Anda serius? Belum pernah saya seserius ini dalam hidup saya. Keesokan harinya Lara berkata, jadi sudah 2 yang jatuh. Pinter ya pemirsa si Lara. Oke pemirsa, kita akan lanjut lagi toko-toko yang lainnya, bagaimana cara si Lara Cameron menjatuhkannya. Oke, see ya. Bye-bye. Semoga terhibur pemirsa.